Dennis Karyesta geram difitnah sebagai buzzer oleh Doktip. Dennis Karyesta bahkan menantang siapapun membuktikan dirinya adalah buzzer seperti tudingan Doktip. Dennis siap memberikan uang 100 juta rupiah sebagai imbalan. Sebelumnya, Doktip sempat menyinggung Dennis Karyesta sebagai buzzer yang ingin menjatuhkan namanya. Bahkan, Dennis dituding menerima 100 juta rupiah sebagai bayaran menjadi buzzer. Dennis merasa ucapan Doktip bisa menjadi penggiringan opini. Ia juga membantah pernah menerima uang 100 juta rupiah ke rekeningnya. Dennis kembali menantang Doktip untuk memberikan bukti atas ucapannya. Dennis secara resmi melaporkan Doktip atas dugaan pencemaran nama baik ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Minggu 16 Februari 2025. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Pak Kapolri, tolong kasus dokter detektif dipercepat. Dimasukkan aja langsung itu dokter detektif ke BUI. Apalagi kasusnya sudah berlapis-lapis ya Pak. Secepatnya Pak, ini detik-detik terakhir, ini bulan ini terakhir Pak. Bulan depan sudah bulan puasa. Saya selaku Miss Gosip Pak, sudah tidak bisa mengambiarkan lagi gosip dokter detektif ini. Saya bulan depan Pak mau ibadah, jadi tolonglah Pak, dokter detektifnya langsung aja dimasukkan BUI. Jadi biar masalah huru hara ini selesai di bulan ini Pak, tidak ada lagi bulan depan, karena bulan depan kami semua mau ibadah Pak. Sebelumnya minta dituntut terus, tuntut saya dong, tuntut saya. Sebelumnya ngomongnya gitu terus, sekarang dituntut merasa kebingungan. What? Laporan terbaru Kak Dennis sudah laporkan dokter sebelah karena katanya fitnah dia mendapat uang 100 CT untuk jadi buzzer. Aku nggak nyangka sih ya kalau Kak Dennis itu bertindak sejauh ini sampai melaporkan gitu ya. Dari masalah mereview skincare berujung lapor saling lapor. Udah banyak laporan itu di Polres, entah apapun itu udah banyak sekali ya laporannya. Aduh ya Allah, kapan masalah ini selesai? Cepet dong bertindak tegas ya polisi, beresin semua kasus ini, cepet beres semoga. Perasaan yang lain sibuk jualan deh, bukan sibuk ngehalu atau panik. Yang satu jualan baju, yang satu sibuk di klinik, yang satu sibuk syuting, nah yang terakhir ini sibuk jualan piyama. Tapi sebenarnya yang panik itu siapa sih? Perasaan dia deh yang bolak-balik Polda, nyindir terus, gibah terus. Bingung gak kalian? Ayo, siapa yang panik, yang halu? Nah, kalau yang ini serius gue dukung. Laporin dok, laporin. Kita juga penasaran soalnya itu bujer-bujer itu beneran ada atau enggak. Terus pasukan yang 1250 itu 12.500 apa berapa itu beneran ada atau enggak gitu loh. Beneran laporin segera. Jadi masyarakat tahu kalau Doktip itu nggak cuman ngomong doang, nggak cuman keluar doang kayak yang lain gitu loh. Tiba-tiba bikin laporan kayak DRL tiba-tiba bikin laporan, Dr. Reza tiba-tiba bikin laporan, terakhir Dennis tiba-tiba bikin laporan gitu loh. Gak usah dikeluarin dulu, laporin aja. Gue dukung, pokoknya dukung. Meskipun mereka di bawah garis kemiskinan kayak gue ini yang dibilang buzzer, berarti gue di bawah garis kemiskinan dong ya. Laporin, bye-bye. Saya sampai saat ini 100% saya masih yakin dalam kasus pemerasan, dugaan pemerasan, Doktip tidak terlibat. Saya masih yakin, saya sering komunikasi dengan dia. Dan saya masih yakin dia tidak terlibat berkaitan dengan kasus pemerasan. Ya, apalagi menurut saya uang 5 miliar itu bagi Doktip terlalu kecil ya. Kalau kemudian dengan uang segitu harus menjual dalam tanda kutip integritasnya, saya tidak yakin. Dan saya masih yakin untuk kasus dugaan pemerasan ini Doktip tidak terlibat. Oke, kemarin hari Minggu tanggal 17 Februari 2025
Denis Karyesta secara resmi melaporkan Doktif ya di Polres Jakarta Selatan terkait dengan dugaan pelanggaran pasal Undang-Undang ITE. Nah, Denis Karyesta di sesi wawancara dengan para awak media dan wartawan seusai dia membuat laporan polisi di SPKT Polres Jakarta Selatan, Denis konfirmasi bahwa dia sangat yakin terkait dengan laporan yang dibuatnya ini akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan. Dan di sisi lain, di hari yang sama ya, di sesi live-nya Doktif tanggapi terkait dengan pelaporan yang dibuat oleh Denis Karyesta di Polres Jakarta Selatan. Doktif mengatakan untuk apa menanggapi laporan polisi yang dibuat oleh Denis Karyesta di Polres Jakarta Selatan. Doktif menyebut sebagai warga negara punya hak untuk melapor di kantor kepolisian. Namun saya yakin bahwa laporan polisi yang dibuat oleh Denis Karyesta itu tidak akan ditindaklanjuti karena buktinya tidak kuat. Gimana nih guys, menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Aku tahu kalian pasti lagi bertanya-tanya, Mbak ini nih ya, nih Mbak D ini lagi banyak cari masalah dan mulai attack Doktif. Kalian tuh nggak perlu pusing guys, itu semua tuh udah ke-track, udah kebaca. Sama kayak artis-artis yang kemarin, apalagi artis model huru-hara kayak gini ya, yang model huru-hara tapi nggak bener kayak gini tuh udah ketebak guys ya, udah ketebak. Dia aja ya naik nama itu kan akibat menghina kemiskinan, menghina orang-orang gak mampu, dan flexing. Jadi kalau dia sekarang ikut campur dan attack Doktif itu nggak heran, karena apa? Karena ini guys, jejak digital tuh nggak bisa bohong. Karena ini paham kan sih? Harusnya kalian paham. Semenjak dia hadir, mulai speak up, ngomongin hal-hal kayak gini, itu tuh udah ketebak tuh. Yang kayak kemarin kan, yang kayak artis, penyanyi yang udah lama ya, tapi blunder, pola pikirnya blunder. Jelas-jelas masyarakat jadi korban, tapi masyarakat juga yang di-attack, Doktif juga yang di-attack, yang memperjuangkan kebaikan untuk masyarakat agar memiliki skincare yang bagus, agar memiliki skincare yang sehat, yang normal, yang layak. Tapi apa? Mendukung orang yang jelas-jelas meracuni muka masyarakat Indonesia, melakukan overclaim, melakukan pelabrakan, dan yang paling parah, menistakan agama. Paham gak sih? Oke lah, setiap manusia itu punya kesalahan, tapi kesalahannya dia ini udah lewat batas gitu. Jadi kalau Mbak yang ini ikut campur itu nggak heran kalau di attack Doktif tuh nggak heran. Aku udah nggak heran lagi. Jadi kalian kalau yang masih bingung kenapa dia tiba-tiba muncul terus attack Doktif, menggiring opini, itu nggak heran guys ya. Apalagi kan background dia tuh lahirnya di dunia konten ini kan, hasil flexing juga ya, jadi nggak jauh-jauh lah ya. Gitu guys ya. Jadi kita sebagai masyarakat yang otaknya normal ya, yang nggak suka makan uang haram, ayo kita perjuangkan mendukung Doktif untuk speak up tentang kebenaran. Emang faktanya negara kita ini tuh sangat kritis guys. Kalau enggak ya turunan kalian, anak-anak kalian itu bisa hancur mukanya di masa depan ya. Nih lihat nih, buat dapet muka begini itu nggak gampang guys kalau nggak pakai produk yang bener ya. Jadi ayo kita berjuang bareng-bareng, dukung Doktif. Dan emang faktanya emang mafia-mafia skincare ini sulit banget ya, sulit banget diberantas. Banyak orang-orang yang pikirannya masih bodoh-bodoh lah ya, kurang pinter ya, dan kelaparan gitu, jadi rela melakukan hal-hal haram untuk makanan. Jadi oke, segitu aja. Nggak penasaran lagi kan? Silahkan komen kalau masih penasaran.